Shalom, selamat pagi saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Shalom. Kita bersyukur kita boleh kembali hadir dalam ibadah hari Minggu itu. Dan kami juga menyambut yang menyaksikan ibadah ini secara online. Biarlah Tuhan akan memberkati juga ketika Anda mengikuti ibadah ini. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk kita dapat menyembah dan memuji Tuhan. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Aku mau bersukacita dan bersukaria karena bermazmur bagi namamu yang maha tinggi. Sungguh kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini kalau Tuhan boleh mempersatukan kami di dalam ibadah hari ini. Biarlah Tuhan akan memberkati setiap kami. Agar apa yang kami rindukan, apa yang kami harapkan, kami taruhkan semua ke dalam tangan kasih kuasa-Mu. Tuhan yang memberkati jalanan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah ibadah ini dapat kami menikmati pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beribadah. Shalom Bapak Ibu dan saudara yang kasih Tuhan. Ya, saya sama sekali shalom. Ya, kita bersyukur hari ini kalau Tuhan boleh memberkati kita. Bapak Ibu dan saudara yang kasih Tuhan, sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita meninggalkan segala kesibukan kita untuk kita fokus memuji nama Tuhan. Saya persilakan untuk setiap kita untuk bersatu teduh. Amin. Kita mau bersorak memuji nama Tuhan. Biarlah ciptaan Tuhan baik yang di langit dan di bumi memuji, menyembah dan Tuhan diagungkan. Mari Bapak Ibu dan saudara yang kasih Tuhan, kita berdiri, kita nyanyikan pujian langit dan bumi, pujilah Tuhan. Pujilah Tuhan.
Engkau layak dipuji, ditinggikan, hormat dan kemuliaan Tuhan. Berikan pujian, pujian sembah pujian. Sembah Raja mulia.
saja yang kami sembah, kami senangkan Tuhan lewat pujian, penyembahan kami. Dan kami siap Tuhan untuk kami belajar kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan kami tidak kehilangan berkat itu untuk kami bertumbuh di dalam Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Haleluya, amin. Kita akan memberikan yang terbaik. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan yang bertugas boleh depan. Saya membacakan panggilan memberi Mazmur 96 ayat 8. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sembari persembahan diedarkan, mari Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan, kita nyanyikan pujian segala puji syukur. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Untuk anak-anak sekolah minggu boleh maju ke depan untuk kita doakan bersama, belajar kebenaran firman Tuhan di ruang sebelah. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk karena kasih-Mu Tuhan begitu mencintai anak-anak-Mu. Kami yakin dan percaya Tuhan, melalui sekolah minggu ini imannya akan semakin dikuatkan dan memiliki dasar yang baik, dasar yang kuat sehingga tidak digoyahkan oleh apapun. Dan biarlah Tuhan akan memberkati setiap guru-guru yang akan mengajar mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Selanjutnya pembacaan firman Tuhan
Dari Mazmur 139 ayat 1 sampai 3. Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan, nanti kita akan bacakan silih berganti. Saya ayat yang ganjil, Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan ayat genap. Mazmur 139 ayat 1 sampai 3. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku dulu atau pergi. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku Engkau maklumi. Amin. Kita mau mempersiapkan hati kita. Mari Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan, kita serahkan ke dalam tangan Tuhan untuk kita fokus mendengarkan firman Tuhan. Kita nyanyikan pujian pribadi yang mengenal hatiku. Saya haus
saat ini kami ingin belajar untuk lebih mengenal Engkau lebih dalam lagi. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami akan sama-sama mempelajari firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu yang terkasih, kita bersyukur kita masih boleh kembali lagi di ibadah pagi hari ini, dan mungkin di jam yang sama Pak Adit pun sedang melayani di PG, dan kita sama-sama doakan beliau supaya pelayanan di sana dapat berkembang juga, jemaat pun makin bertumbuh, iman pun makin kuat, supaya kita sama-sama bertumbuh dalam iman. Dan kita bersyukur pagi hari ini gembala kita terkasih memberikan tema dikenal seutuhnya. Kalau kata dikenal ini saya mau tanya dari kita semua. Coba lihat kanan kirinya. Iya. Sudah kenal dengan baikkah atau baru tahu? Nah, kita tahu ya. Kenal dengan tahu beda ya. Saya nggak ada, Pak Adit itu rasanya ada yang aneh. Tapi ketika kami sedang ngobrol atau lagi kumpul-kumpul, namanya kenal, cuma kayak tinggal sekedar melirik ya, dia udah pasti tahu. Dia senyum, dia ketawa, udah. Udah tinggal kode-kodean, karena kenapa? Sudah mengenal, sudah tahu dalam-dalam itu kayak gimana gitu kan. Nah, begitu pun juga dengan kita. Pagi hari ini kita mau belajar dari Mazmur 139 ayat 1 sampai 3 ini yang ditulis oleh Raja Daud, yang dimana dia katakan untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku Kau maklumi. Saudara, sering dari kita, saya nggak tahu nih, mungkin kita atau saya, ya kan? Sering kali ketika kita nggak kenal, kita nggak mungkin dong curhat tiba-tiba, betul ya? Kita ngomong segala sesuatunya dengan tiba-tiba, tapi ketika kita sudah klik, kayaknya apa aja semua diceritain, sampai titik yang orang lain belum tahu pun mungkin teman kita tahu. Nah, pertanyaannya adalah, sudahkah kita mengenal Tuhan kita dengan lebih baik? Ada tiga hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah kita dikenal oleh Dia yang menyelidiki. Karena di ayat yang pertama dikatakan tadi, ya Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Dia tidak hanya melihat apa yang tampak di luar, tetapi melihat niat hati yang di dalam. Mungkin saat ini kita berada di lingkungan kita hanya melihat luarnya aja. Ketika kita melihat teman-teman kita tersenyum, kita nggak tahu dalam hatinya seperti apa. Kita nggak tahu pikirannya seperti apa. Entah dia lagi penuh pikirannya, entah hatinya sedang terluka, hatinya sedang tersakiti, pikirannya lagi mikirin segala macam hal, entah skripsi, ujian nanti, gajian nanti, bayar ini, bayar itu, dan segala macamnya, betul ya? Kita nggak tahu. Kita nggak tahu hati setiap samping kiri kanan kita, depan belakang kita. Pertanyaannya adalah, apakah saya tahu juga isi hati istri saya? Belum tentu. Seringkali apa? Kode. Tapi cuma scroll nanti. Saya cuma lirik aja. Mau? Ya kalau ada dananya silakan, kalau nggak ada ya sabar ya, kita nunggu dulu, kita berdoa dulu, kita kerja dulu. Nah, saudara, Tuhan itu begitu mengenal kita, Dia menyelidiki. Nah, ini saya teringat nih, ketika saya sedang dekat dengan waktu itu calon istri, belum calon sih, baru dekat. Saya cuma apa ya? Cowok tuh pasti pertamanya datang, kenalan, habis itu nganterin. Tapi nganterin gak cuma sampai depan gang,
Ya, buat teman-teman cowok jangan pernah nganterin sampai depan gang ya. Apalagi yang punya anak cowok, jangan biarkan seorang wanita diturunin depan gang. Saya rasa sebagai orang tua, saya harus tahu siapa lakinya, saya harus tahu siapa cowoknya. Supaya apa? Kan kita tahu dia sifatnya seperti apa sekilas memang. Kita perlu waktu yang lama untuk mengenal lebih jauh. Nah pada waktu itu saya ingat, saya cuma pengen tahu rumahnya dia. Gak usah, jalannya sempit. Karena waktu itu saya pakai motor besar. Jadi, wah nanti nyangkut kiri kanan lah. Memang jalannya sempit, pas banget dengan satu motor itu. Tapi saya bilang, kalau ada pepatah mengatakan lautan pun akan kuseberangi. Midi. Padahal saya nggak bisa berenang, tak belum. Nah, saudara, di situ akal saya berjalan. Kalau motor nggak bisa masuk, berarti gue bisa jalan kaki. Motor saya taruh di supermarket, karena ada gang satunya lagi, saya turun lewat situ. Terus saya WA dia, saya di depan pintu kontrakan. Dia ngomong, "Di, kok bisa? Kalau saya ingin kenal kamu lebih jauh, saya harus tahu keluargamu. Saya harus tahu kamu seperti apa, kakakmu gimana, mamamu, papamu seperti apa. Saya harus tahu, harus kenal." Ketika kita mendekati, ini dari sisi pria, ketika seorang pria mendekati seorang wanita, tentunya harus ada effort yang dikerjakan. Kita harus tahu supaya pasangan kita itu seperti apa. Tinggal setelahnya adalah bagaimana memelihara hubungan itu. Betul ya? Tuhan pun begitu. Tuhan menyelidiki setiap hati kita. Tuhan gak lihat cuma luarnya doang. Seperti waktu itu Samuel menabiskan Saul menjadi raja karena dia melihat Saul orangnya berbadan tinggi, tegap, bagus, ganteng. Tapi akhirnya yang dipilih Daud. Tuhan mengajarkan Samuel juga pada waktu itu, jangan lihat rupa. Aku nggak lihat wajahnya, aku nggak lihat rupanya, nggak lihat tinggi badan seperti apa. Tapi aku lihat kedalaman hatinya. Nah, saudara, Tuhan tidak mau melihat luarnya aja, tapi lihat di dalam hatinya. Tuhan tahu, tidak hanya tahu apa yang kita lakukan, tapi tahu mengapa kita melakukannya. Apa yang kita lakukan saat ini, Tuhan tahu. Kalau saya nggak tahu, Bapak Ibu datang untuk beribadah karena apa? Saya nggak tahu. Tapi Tuhan yang tahu. Betul ya? Tuhan lebih tahu, Tuhan lebih paham isi hati kita ketika kita datang. Apakah kita datang dengan kerinduan seperti lagu tadi, seperti rusa yang haus yang rindu akan aliran sungai, atau kita datang hanya sekedar datang aja. Toh ini hari Minggu ya, kita waktunya ibadah. Betul ya? Betul. Waktu saya masih kecil, selalu aja kakek tuh, karena kita kan suka nonton kartun pada waktu itu. Saya, om saya, berdua, bertiga lah. Kami bangun pagi, nonton dulu. Nonton apa? Kalau nggak Shinchan ya Doraemon. Nah itu sudah paling nggak bisa diganggu. Nanti kakek udah selesai, udah siap, baru. Ayo matiin. Akhirnya kita punya siasat lain. Saya sih, saya bangun lebih pagi, mandi lebih dulu, sarapan duluan, kabur duluan. Keduluan ya, berangkat ke gereja. Berangkat ke gereja, mampirlah di rumah poster gereja. Pak, numpang nonton ya? Nggak taunya teman-teman pada nonton di situ mah. Lagi pada nonton Doraemon. Nah, artinya kalau saya aja pengen tahu ceritanya si Doraemon ini, kenapa saya nggak pengen tahu Tuhan saya seperti apa? Saya pengen tahu kisahnya dari awal Doraemon, meskipun dalam perjalanan, aduh udah potong nih, kepotong ceritanya nih udah paling tengah bagian akhirnya. Tapi Tuhan itu nggak begitu. Tuhan benar-benar telisik hati kita, betul-betul menyelidiki hati kita, dan Tuhan tahu setiap luka-luka yang kita simpan bertahun-tahun. Ada yang punya luka? Ada. Tapi saya nggak tahu luka Bapak Ibu sekarang seperti apa. Mungkin serasa-rasanya kita sudah pernah punya luka tapi kita lupa.
Seringkali lupa itu ketika udah ketemu dengan si pembuat lukanya, teringat lagi, bangkit lagi rasa keselnya. Nah, Tuhan pun tahu segala hal yang sedang kita alami saat ini. Tuhan tahu juga sampai batas mana kekuatan kita. Kita sebagai manusia, mungkin sampai saat ini kalau kita mereview kembali beberapa waktu, beberapa bulan ke belakang, seperti apa kehidupan kita, masalah apa yang kita hadapi. Tapi kalau kita melihat sekarang, Tuhan lewat kok semuanya. Kalau hari ini kita masih ada, artinya Tuhan masih pimpin kita untuk kita melewati semuanya. Amin. Nah, saudara, kita dikenal Tuhan dengan baik karena Tuhan menyelidiki kita sedemikian rupa sampai tahu rasa kita nggak suka apa, kita nggak bisa makan apa, kita kecewa oleh siapa. Tuhan tahu dan Tuhan tahu. Dan hal yang kedua, dikenal dalam setiap langkah dan waktu hidup kita. Dikatakan, engkau tahu bila aku duduk dan bila aku bangun. Engkau perhatikan apabila aku melangkah dan bila aku berbaring, dan engkau tahu segala jalaku. Kalau kita melihat yang tadi, Tuhan menyelidiki kita, bukan berarti Tuhan sedang menyelidiki setiap kesalahan kita. Yang dimana justru Tuhan ingin lebih kenal jauh dengan kita supaya kita punya hubungan dengan baik dengan Tuhan. Dan dikenal dimana Tuhan tahu apa yang kita lakukan, Tuhan tahu apa yang kita pikirkan, meskipun kita belum melakukan tapi belum kita pikirkan pun Tuhan sebetulnya sudah tahu arahnya mau kemana. Nah, saat kita diam dan saat kita berusaha, Tuhan tahu kalau kita ingin berhenti. Ada yang sedang ingin berhenti? Mungkin pernah berada posisi, Tuhan boleh gak berhenti dulu? Capek dulu. Boleh gak ngeres dulu? Aku udah capek loh. Boleh kok. Tuhan tidak pernah melarang kita untuk kita berhenti. Kalau kita ingat khotbah beberapa waktu lalu yang Pak Adit menyampaikan tentang Elia, seorang hamba Tuhan yang Tuhan pakai begitu luar biasa. Dia cuma berdoa sama Tuhan, minta 3,5 tahun gak turun hujan. Gak turun hujan aja. Tapi dengan tekanan yang dihadapi saat pelayanan, akhirnya dia menyerah, kabur dia. Apa yang dilakukan? Kalau kita baca di ayatnya, Elia tidur, kemudian dia dibangunkan oleh malaikat, dia makan. Begitu terus sampai 3 kali. Artinya ada jeda yang bisa kita gunakan untuk kita mengasingkan diri. Bukan berarti mengasingkan dari dunia ini, tapi artinya membuat kita harus ambil waktu lagi sama Tuhan, berdiam diri, berdoa, supaya apa? Kita di-refresh kembali untuk kita mampu menghadapi hari selanjutnya, kita bangkit lagi, kita berjuang lagi. Dan saat kita bicara, saat kita diam, sebelum kata keluar dari mulut kita, Tuhan sudah tahu apa yang kita ucapkan. Saat kita berjalan di jalan yang terang maupun saat kita tersesat dalam kegelapan, Tuhan tetap tahu di mana kita berada. Dan Dia tidak pernah meninggalkan kita. Saudara, tidak ada satu detik pun dalam hidup kita yang luput dari perhatian. Tidak ada tempat di mana kita bisa lari dari setiap pengenalan akan Kristus. Dan bahkan di saat kita merasa kesepian, di saat kita merasa nggak ada satupun yang peduli, tapi Tuhan tetap ada. Tuhan tetap mengenal kita dengan baik. Hanya saja seringkali kita yang merasa bahwa diri kita itu, kok Tuhan nggak nolong? Pertanyaannya cuma satu, apakah kita betul-betul mengenal Tuhan kita dengan baik atau enggak? Ketika kita merasa kesepian, ketika kita merasa tidak mampu lagi untuk berjalan, sebetulnya Tuhan sedang berada di sisi kita. Tinggal kitanya yang minta, Tuhan tolong, aku gak sanggup, aku lelah, aku capek. Tuhan tahu sampai batas mana kita sudah lelah, titik mana sampai kita udah gak mampu lagi. Dan ini yang membuat kita harusnya kembali lagi mengenal Kristus dengan seutuhnya. Dan dimana
kita nggak perlu lagi pura-pura. Kita punya beban hidup yang besar, kita punya beban hidup yang muncul karena kita terus-menerus menyembunyikan diri, berusaha memenuhi harapan orang lain. Kita hidup saat ini, betul ya? Kita hidup untuk memenuhi apa yang kita mau, atau kita hidup untuk memenuhi apa yang orang lain mau. Kita semua punya mimpi ya. Pertanyaannya, kita kejar mimpi itu karena kita ingin atau karena mimpi itu yang sudah disiapkan orang, yang menjadi impian bagi banyak orang. Bagaimana? Kita nggak perlu pura-pura lagi. Kalau kita sudah, Tuhan, targetku nggak capek, targetku belum sampai ke sana, targetku belum bisa. Tuhan gak akan menyalahkan kita. Mungkin manusia ketika kita bekerja di perusahaan, mungkin ada target yang harus kita selesaikan. Mau nggak mau, bisa nggak bisa, gue nggak mau tahu, pokoknya kudu selesai nih targetnya. Betul ya? Di saat itu kita Tuhan, gimana caranya? Udah mentok kalau saya bagaimana. Tapi yang di Tuhan mau, Tuhan gak pernah menargetkan apapun dalam hidup kita. Tuhan hanya ingin kita hidup seturut dengan kehendaknya Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan. Dan poin yang kedua, kita diterima sepenuhnya. Ada yang pernah merasa ditolak? Pernah? Rasanya ditolak itu enak apa sakit? Ini banyak yang tersenyum. Rasanya ditolak itu, aduh, kita udah berusaha sedemikian rupa gitu kan. Mau gimana pun caranya, aduh gak enak Tuhan. Tapi bukan berarti cinta ditolak dukun bertindak ya. Gitu kan. Nah saudara, dalam arti kata ini, Tuhan itu menerima kita dengan apa adanya kita saat ini. Bukan Tuhan menerima kita ketika kita dalam keadaan masih bersih. Karena firman Tuhan juga mengatakan kita diterima Tuhan ketika kita masih berdosa. Dan Tuhan sudah menyucikan itu ketika kita sudah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu. Nah, jangan lagi ketika kita sudah percaya Kristus, kita merasa tertolak. Aduh Pak, saya sudah percaya Tuhan, tapi saya pernah berbuat dosa. Sekarang, coba kita pikirkan. Apakah ada manusia satupun di dunia ini yang sampai detik ini tidak pernah melakukan kesalahan, tidak pernah sekalipun melakukan dosa, tidak pernah sekalipun mulutnya tidak menyakiti? Ada? Saya nggak berani bilang saya bisa begitu, nggak bisa, karena saya hanya ciptaan, bukan yang menciptakan. Nah saudara, artinya ketika ada orang yang menolak kita sedemikian rupa, dia menolak Tuhan. Dia menolak yang menciptakan kita. Nah, saudara, Tuhan itu tidak pernah memilih kita karena latar belakang kita dari keluarga yang baik, dari keluarga yang hebat, dari keluarga yang mungkin dikenal oleh seluruh dunia, enggak. Tapi Tuhan menerima kita sedemikian rupa dengan kasihnya karena kita mau, dan kita telah dipilih menjadi anak-anak. Dan poin yang terakhir, Dia tahu jalan yang terbaik bagi kita. Karena Tuhan tahu siapa kita sebenarnya, apa yang kita butuhkan, dan apa yang menjadi tujuan hidup kita, Tuhan yang sediakan. Jadi maka boleh kita percaya sepenuhnya dengan jalan yang Tuhan tunjukkan, dan kita tidak perlu takut melangkah bersama. Saudara, dunia ini mungkin bisa melupakan kita. Orang lain mungkin bisa salah menilai kita. Bahkan kita sendiri, kadang kita nggak bisa mengerti diri kita sendiri. Ini saya mau kemana? Pikiran itu berkecamuk gitu. Dan bulan ini adalah bulan di mana saya terakhir mengajar. Dan kalau anak-anak bilang, Pak janganlah, dulunya Bapak aja. Saya nggak bisa
bisa memutuskan begitu. Kalau Tuhan sudah bilang A, ya saya harus ikut A. Mau segimanapun saya berusaha untuk melarikan diri dari panggilan Tuhan, Tuhan akan tetap panggil balik. Akhirnya mereka bilang, aku kalau misalkan ganti guru aku nggak mau masuk deh. Aku kalau ganti guru pakainya nggak tahu deh. Kalau nanti ada ajaran ini aku nggak pengen ketemu gurunya. Apalagi kalau gurunya wanita, ntar aku udah ngapain gitu. Cepat aku diceramain segala macam. Dan saya bilang, jangan. Siapapun gurunya harus kalian terima. Kalian belum tentu, kalian ngomong ini, saya jadi teringat kisahnya Petrus. Ketika dia bilang, Tuhan aku akan ikut engkau sampai ke penjara. Tapi pas setelah Yesus ditangkap, pecah kaca dia. Loh, katanya pengen ke penjara. Artinya manusia, ketika kita kerja, ketika kita dimanapun, kita bisa dilupain. Siapa ya? Padahal baru setahun gak ketemu, padahal baru berapa bulan, berapa tahun gak ketemu, tapi kalau kita hanya dikenal sekilas, artinya kita tidak mengenang ingatannya, dalam ingatannya, dan mungkin, bukan mungkin, tapi bisa jadi kita bisa dilupakan dengan sedemikian rupa. Nah, Bapak Ibu masih ada yang ingat keluarga kita yang sudah meninggal? Tentunya pasti ada ya. Sampai detik ini masih kita ingat lah. Tapi ada yang bilang begini, hari pertama sampai hari ke-40 kita masih diingat. Hari ke-40 sampai hari yang ke-100 masih diingat. Kalau kita lihat orang yang meninggal atau keluarga kita yang pernah meninggal, berapa hari orang itu banyak ngumpul? Berapa lama ketika orang itu di rumah duka, banyak orang yang datang, dan terus-terusan datang, akan terjadi berapa lama? Dunia ini bisa meninggalkan kita. Dunia ini orang-orang yang kita kenal bisa dengan mudah melupakan kita kalau kita tidak berjalan pada koridor yang sesuai dengan Tuhan dan tidak menyenangkan hati mereka, menjaga hubungan kita dengan mereka. Nah, beberapa waktu lalu ada salah satu menantu dari jemaat kami meninggal. Ketika di rumah sakit banyak yang mengunjungi, dan ketika meninggal pun belum sampai rumah duka sudah banyak yang mengunjungi. Sampai hari kedua, ketiga itu banyak terus, sampai ada yang ikut begadang juga. Dan ketika ditanya dari mana, dari ini, kenal dari ini, orangnya baik kok. Sampai ada preman-preman pun yang suka mintain jatah, sampai nunggu di situ. Saya bilang, ini gimana caranya orang yang bisa kenal gitu? Yang artinya dia punya hubungan relasi dengan baik, kenal dengan baik orang-orang tersebut, sampai pada akhirnya dia nggak pernah dilupain. Dan sampai detik ini pun masih terus, yang akhirnya dibantu adalah anak istrinya. Dan mereka masih cover, masih terus ayo semangat, pulih. Harus bisa, karena kenapa? Suamimu sudah di surga, sudah tidak lagi menderita kesakitan. Nah, saudara, dunia ini memang bisa melupakan kita. Banyak orang bisa salah menilai kita, bahkan kita sendiri kita nggak ngerti diri kita juga. Tapi ingat, jadi firman Tuhan hari ini, Tuhan itu menyelidiki dan mengenal kita sebetulnya sangat utuh, dari ujung rambut sampai ujung ujung kaki, ya kan? Tuhan itu kenal kita dengan baik. Nah, saudara, sampai satu rambut pun yang jatuh ke tangan Tuhan tahu. Yang artinya Tuhan kita kenal kita dengan utuh. Dia tahu nama kita, dia tahu setiap luka kita, dan dia memegang masa depan kita dengan tangan yang berkuasa dan penuh kasih. Jangan pernah patah arang, jangan pernah putus asa. Ketika kita merasa ditolak, ketika kita merasa tidak dianggap, sakit ya Bang. Tapi ingat, Tuhan yang menerima kita, Tuhan yang menyayangi kita lebih dari apapun. Dia kenal kita dengan lebih baik. Kalau kita sudah tidak ada jalan lain, tidak mampu lagi melangkahkan kaki, karena kenapa? Di depan kita matanya seperti melihat
sesuatu yang tidak menyenangkan untuk mereka, ketika kita melangkah dengan Tuhan, kita lewati pasti. Kita akan lalui dengan sukacita. Saudara, saya undang setiap pemain musik dan juga AWL singer untuk maju ke depan. Tugas kita saat ini hanyalah mendekatkan diri dan menjalin hubungan kita dengan Tuhan, supaya kita dekat dengan Bapa untuk memiliki kehidupan yang tentram, hati yang tentram, pikiran yang tentram. Karena kenapa? Tuhan yang mau menerima kita dengan sepenuhnya, seutuhnya. Dunia seringkali melihat rupa kita, tetapi Tuhan selalu memandang kita dari kedalaman hati kita. Kita akan meresponi firman ini dengan pujian, dengan dekat kasih Tuhan. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kasih-Mu Bapa
Terima kasih Engkau tidak pernah menjauh dari kami sekalipun. Meskipun Engkau tahu segala dosa dan kelemahan kami, Tuhan. Ampuni kami jika selama ini kami sering bersembunyi dari-Mu atau berusaha untuk tampil berbeda dari yang sebenarnya. Dan hari ini kami datang apa adanya, percaya sepenuhnya kepada pengenalan dan akan kasih-Mu, Tuhan. Bimbing kami agar kami pun semakin mengenal Engkau, dan Engkau memberikan kami kehidupan yang layak sebagai anak-anak yang Engkau kenal dan kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Mari Bapak Ibu kita angkat tangan kita untuk menerima berkat. Bapak di surga, kami sudah selesai mendengar firman. Biar Tuhan akan mengingatkan kami, memeteraikan firman ini untuk kami tahu bahwa kami memiliki Allah yang luar biasa dan mengenal kami sedemikian rupa, memahami kami, mengetahui dan menyelidiki kami dengan luar biasa untuk mengenal kami dengan baik. Dan saat ini kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan. Tuhan berkati pribadi lepas pribadi. Apapun yang sedang dialami, kami yakin dan percaya Tuhan jamah setiap hati pikiran. Dan apapun yang sedang digumuli, biar Tuhan akan menjawab dengan waktunya Tuhan yang terindah. Terima kasih Bapa. Kiranya Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajahnya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Amin. Kemuliaan bagi Tuhan.